Perkenalkan, nama saya Fikri Abijar Putra, NIM 172101852. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Penerapan Framework Y pada perancangan website toko online di Cloud Store Sintang. Saya akan memulai dari latar belakang. Toko di Cloud Store itu sendiri merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang bisnis pakaian khusus pria atau antara lain baju kaos, jaket, kemeja, dan celana jeans. Toko ini tepatnya berlokasi di Sintang. Sistem penjualan pada toko di Cloud Store Sintang ialah penjualan yang masih terbilang ketinggalan zaman, tidak menggunakan teknologi secara maksimal, dan masih mengharapkan pelanggan harus ke toko dalam melakukan penjualan. Sehingga ini menjadi kendala yang dihadapi toko saat ini, yaitu sulit untuk memasarkan atau menjual produk-produknya keluar kota atau wilayah dan hanya bisa memasarkannya di wilayah Sintang saja. Hal ini menjadi latar belakang mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Selanjutnya, perumusan masalah. Di sini saya menjelaskan perumusan. Selanjutnya, perumusan masalah. Di sini saya menjelaskan berdasarkan dengan latar belakang yang dikemukakan Pogi pada perancangan toko online perancangan website. Di sini saya akan Di sini saya akan menjelaskan perumusan masalah berdasarkan dengan latar belakang yang telah dikemukakan. Maka permasalahan yang dihadapi oleh toko di Cloud Store Sintang yaitu bagaimana cara untuk menerapkan framework Y pada perancangan website toko online di toko di Cloud Store Sintang. Pembatasan masalah. Ini kau baca semua enggak, Ti? Pembatasan masalah. Di sini pembatasan masalah berfokus untuk membuat sebuah sistem yang dapat menampilkan informasi terkait ketersediaan barang pada toko di Cloud Store Sintang. Selain itu, pelanggan dapat melakukan pembelian barang jika sesuai dengan keinginan pelanggan tanpa harus langsung ke toko. Penelitian ini hanya berfokus pada penerapan framework Y pada perancangan website di toko di Cloud Store Sintang. Pada penerapan framework Y pada perancangan website di toko di Cloud Store Sintang. Ruang lingkup penelitian. Di sini saya menjelaskan sedikit di ruang lingkup penelitian. Metode perancangan aplikasi yang digunakan pada penulisan ini adalah metode waterfall, yaitu melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Disebut waterfall karena tahap demi tahap dilakukan mulai dari wawancara kepada bagian pemilik toko serta observasi di toko di Cloud Store Sintang, yaitu mengamati langsung kegiatan yang terjadi pada toko tersebut. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, dan pengujian perangkat lunaknya saya menggunakan black box. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk dapat menghasilkan website dalam menerapkan framework Y dalam penjualan pada toko di Cloud Store Sintang agar mempermudah proses terkait dalam penjualan bagi pelanggan dan penjual. Metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan bentuk penelitiannya studi kasus. Metode penelitian Design Science Research Method atau DSRM. Dan metode pengumpulan datanya di sini saya menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya saya menggunakan wawancara dan observasi serta studi dokumentasi. Metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan variabel penelitian, variabel tunggal, yaitu variabel tunggal perancangan website toko di Cloud Store Sintang menggunakan framework Y. Adapun aspek penelitian fitur aplikasi yang dibutuhkan, manfaat dan tujuan aplikasi, perancangan halaman utama, konten aplikasi, dan teknologi yang digunakan. Metode pengembangan perangkat lunaknya saya menggunakan waterfall. Pemodelan sistem saya menggunakan Unified Modeling Language atau UML.
Di UML sendiri terdapat use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Pengujian perangkat lunak di sini saya menggunakan black box testing. Framework merupakan sebuah kerangka kerja yang dapat mempermudah developer software dalam membuat dan menggunakan suatu aplikasi. Framework memiliki perintah dan fungsi dasar untuk membangun sebuah software yang diharapkan aplikasi dapat dibangun dengan lebih cepat dan terstruktur rapi. Framework diciptakan untuk membantu developer mengembangkan aplikasi lebih cepat serta tersusun dan terstruktur. Pada penelitian ini menggunakan framework Y karena akan lebih efisien dan efektif untuk membuat aplikasi, karena hanya perlu menyusun komponen-komponen pemrograman yang sudah tersedia. Selanjutnya framework Y. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang framework Y. Framework Y sendiri adalah framework PHP berbasis komponen, berkinerja tinggi untuk pengembangan aplikasi website berskala besar. Y adalah free software dengan lisensi BSD license. Aplikasi website framework open source yang ditulis dengan PHP 5. Y mengimplementasikan pola desain model view controller atau MVC yang diadopsi secara luas dalam pemrograman website. MVC bertujuan untuk memisahkan logika bisnis dari pertimbangan antarmuka pengguna antar para pengembang, bisa lebih mudah mengubah setiap bagian tanpa mempengaruhi bagian yang lain. Kelebihan dari framework Y di sini kita bisa lihat dalam penggunaan skrip yang sudah dibuat dan dites oleh penggunaan programmer lain sehingga dapat mengurangi waktu pengujian pemrograman. Kedua, memiliki aspek keamanan dan bukan hanya fungsionalitas saja karena secara langsung framework ini sudah dikembangkan para ahli. Dan yang ketiga, dapat mengarahkan programmer melakukan pemecahan masalah spesifik dan telah terbukti karena telah dihadapi oleh programmer lain. Di sini kita bisa melihat contoh dari use case diagram aplikasi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, adapun hasil perancangan perangkat lunak website penjualan pada toko Disclosed Store Sintang dengan menerapkan framework Y menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, perangkat lunak yang dirancang membantu pemilik toko untuk mengelola order, produk, dan kategori produk. Website penjualan Disclosed Store Sintang dapat memberi kemudahan bagi konsumen Disclosed Store Sintang yang melakukan pembelian secara online. Dan yang terakhir, yaitu saran. Sistem yang dirancang pada perancangan website penjualan pada Disclosed Store Sintang masih terdapat kekurangan sehingga perlu dilakukan pengembangan dalam penelitian selanjutnya. Saran untuk pengembangan perangkat lunak adalah perangkat lunak perlu dikembangkan lagi para interface agar dapat lebih mudah digunakan oleh pengguna. Meningkatkan keamanan perangkat lunak agar lebih baik lagi. Menambah fitur baru pada perangkat lunak seperti pembayaran dan chat interaktif.